bukan dongeng. Ini bukan drama sedih yang diciptakan demi viral. Ini adalah kenyataan pahit yang berulang dari tahun ke tahun. Sumatera kembali tenggelam. Air mengalir tanpa permisi, rumah-rumah hanyut, dan warga kehilangan banyak hal sekaligus dalam satu malam. Tapi perlu dicatat, banjir ini bukan semata-mata salah pemerintah. Bukan juga karena satu pihak saja. Ini adalah musibah sekaligus ujian dari Allah. Ujian kesabaran, ujian keteguhan hati, ujian apakah manusia masih ingat bahwa alam adalah titipan, bukan konsumsi bebas. Opening. Sumatera pernah menjadi benteng hijau Nusantara. Hutan-hutan menjaga air, akar-akar menahan tanah, dan alam berjalan sesuai sunatullah. Namun seiring waktu kerusakan terjadi. Ada tangan manusia, ada kelalaian, dan ada juga ketentuan dari Allah yang tidak bisa kita tolak. Dan disinilah satire muncul. Saat banjir datang, rakyat sibuk menyelamatkan barang. Pejabat sibuk menyelamatkan citra. Media sibuk menyelamatkan rating. Sementara alam? Alam hanya menjalankan tugasnya, mengingatkan manusia bahwa kesombongan tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan Allah. Bagian 1. Kenapa banjir terjadi? Campuran ulah manusia dan ujian ilahi. Mari jujur. Ya, ada kerusakan hutan. Ya, ada bukit yang digerus. Ya, ada sungai yang dipersempit. Tapi apakah ini sepenuhnya salah pemerintah? Tidak. Bencana seperti ini adalah gabungan dari dua hal. Kerusakan ekosistem yang dilakukan manusia, baik oleh perusahaan, oknum maupun masyarakat yang membuka lahan tanpa aturan. Ujian dari Allah, musibah yang turun untuk mengingatkan manusia agar kembali memperbaiki diri dan menjaga bumi. Banjir bukan sekedar curah hujan. Ini adalah peringatan bahwa keseimbangan alam telah terganggu, sekaligus pengingat untuk bersabar dan bersyukur dalam setiap ujian. Bagian 2. Sumatera dari udara, ketika hijau berganti coklat. Jika kita melihat Sumatera dari udara hari ini, tampak pola yang jelas. Hijau yang dulu mendominasi kini berubah menjadi petak-petak coklat. Hutan digantikan kebun monokultur. Bukit digantikan lubang tambang. Sungai yang dulu jernih kini seperti teh susu. Namun kembali lagi, tidak semua ini bisa dibebankan pada satu pihak. Ada fakta. Di saat manusia sibuk menyelamatkan diri, di tengah kepanikan yang dakan secepat air bah, kita melihat orang-orang berlari sambil memeluk apa saja yang masih bisa diselamatkan. Televisi, kasur, pakaian, bahkan perabot yang sudah basah dan rusak. Bagi manusia, harta benda sering terasa lebih penting daripada tanah yang selama ini menopang hidup mereka. Lebih penting daripada bukit-bukit yang dulu hijau, yang sekarang berubah menjadi tebing rapuh siap runtuh kapan saja. Dan ketika banjir datang menggulung rumah, ketika tanah longsor meluncur tanpa peringatan, ketika sungai meluap membawa lumpur dan kayu-kayu besar, semua buru-buru menyalahkan alam. Seolah alam yang bersalah. Padahal dialah yang selama ini paling banyak menahan beban dari ulah manusia. Pejabat pun mulai bergerak. Tapi bukan bergerak ke titik paling parah. Mereka bergerak menyusun pernyataan, menambal citra, mengatur kamera, dan memastikan tayangan terlihat peduli. Selalu ada kalimat klasik. Ini bencana alam, bukan kesalahan siapapun. Padahal bukit digunduli, sungai dipersempit, hutan ditebang, tanah dipaksa menahan beban yang mustahil ia tahan. Tapi yang disalahkan tetap alam. Media pun datang dengan cepat. Sinyal kamera tiba lebih dulu daripada bantuan. Reporter berdiri di tengah lumpur sambil berkata, "Beginilah kondisi banjir dan longsor." Sementara di belakangnya warga berteriak mencari anak, orang tua atau saudara yang hilang. Karena di dunia media, bencana adalah rating, kesedihan adalah konten, dan penderitaan adalah angka yang bisa dijual. Di tengah kekacauan manusia, ada makhluk-makhluk yang sama sekali tidak terlihat. Makhluk yang hidup lebih lama dari generasi kita, yang menjaga hutan, yang menjaga sungai, yang menjaga keseimbangan alam yang kini hilang. Mereka tidak membawa barang,
karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak berlari menuju posko karena tidak ada posko untuk mereka. Mereka tidak menangis karena mereka tidak mengerti mengapa tanah tempat mereka hidup tiba-tiba runtuh. Mereka hanya mencoba bertahan, mencari tempat lebih tinggi ketika sungai meluap, melompat menyelamatkan diri ketika lumpur turun dari bukit, berjalan tanpa arah saat habitat mereka berubah menjadi genangan luas penuh kayu tumbang. Di balik banjir yang kita lihat, ada jejak hewan yang hilang. Ada jejak kijang terseret arus. Ada jejak burung kehilangan pepohonan tempat berteduh. Ada jejak harimau yang kehilangan wilayah karena longsor memutus hutan. Suara alam yang dulu ramai, kini tenggelam oleh suara sirina dan berita breaking news. Ketika manusia sibuk menyelamatkan diri, pejabat sibuk menyelamatkan citra, media sibuk menyelamatkan rating, siapa yang menyelamatkan mereka? Penghuni hutan, penjaga sungai, makhluk tanpa suara, tanpa kamera, tanpa kuasa untuk mengadu. Dan ketika kita bertanya, siapa yang salah? Jawabannya berdiri tepat di depan kita. Dalam izin-izin yang diberikan, dalam bukit yang dihabisi, dalam sungai yang dipersempit, dalam hutan yang hilang, dalam tanah yang dipaksa menahan tekanan yang tidak lagi mampu ia tahan. Namun alam tetap diam. Ia tidak membela diri. Ia hanya menunjukkan akibat dengan cara yang paling kita takuti.